Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga saudara-saudara Nasrani saya yang ada di luar sana. Yang pertama, dalam konten kali ini saya ingin berbicara tentang murtadin ya. Jadi karena akhir-akhir ini banyak YouTuber Kristen yang kemudian menampilkan testimoni-testimoni murtadin ya. Lantas kemudian menyerang testimoni para mu'alaf ya. Nah, ini yang membuat saya agak prihatin ya. Satu keprihatinan saya bahwa kebanyakan testimoni-testimoni para murtadin ini ya merupakan testimoni-testimoni yang maaf gitu ya, dalam tanda kutip membuat kita yang Islam ini ketika tahu dan mendengarkan testimoninya ketawa ya. Saya tidak akan nyebut nama ya, karena buat saya tetap menjaga dan menghormati privasi orang. Tapi bukan berarti kalau saya nggak nyebut nama jangan dipancing terus wah nggak jelas ya. Karena di YouTube orang Kristen banyak itu ya tayangan-tayangannya. Jadi misalnya contoh kelucuan atau kalau yang membuat kita bisa tertawa itu ketika murtadin itu ditanya, ya yang nanya mereka sendiri di channelnya Kristen, yang nanya juga pendetanya gitu ya. Coba misalnya bisa nggak baca Al-Quran ya, baca Al-Quran dia. Ternyata ketika dia baca Quran itu ya, itu bukan berdasarkan membaca, karena dia hafal gitu ya. Sebelumnya sudah mempersiapkan diri, dihafal, dia baca, beda ketahuan ini. Kemudian suruh baca surat Al-Ikhlas nih, dibacanya baca surat Al-Kausar, bacanya surat An-Nas misalnya ini ya. Jadi ketukar-tukar, suruh baca Yasin, dia bilang baca ini adalah ayat kursi gitu ya. Jadi kadang-kadang lucu gitu ya. Sementara kesaksiannya dia wow gitu ya, mantan ustadz lah gitu ya, nyantri sekian tahun lah gitu ya, kemudian mantan guru Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau mengklaim sih boleh aja, silakan aja ya, kita sih nggak ambil pusing ya. Mau bilang mantan ustadz, mantan kiai, mantan apa kek, boleh, nggak ada masalah lah ya. Tapi disertai dengan kualitas ini ya, sekali lagi itu ya. Jadi jangan ngakunya mantan ustadz, mantan kiai, mantan pengasuh pesantren, mantan pengajar ya, tapi ternyata begitu dipertontonkan ya oleh mereka sendiri. Ini kan lucunya begitu. Tidak dikritisi oleh kita, tidak dites sama orang Islam. YouTuber Kristen menampilkan murtadin ya kan, kemudian yang ngetes juga ya pendetanya atau yang pemilik channel itu. Ketika ditonton, dilihat lucu hasilnya gitu ya, bikin orang ketawa gitu ya. Nah itu ya. Nah, barangkali sedikit saran dari saya ya untuk para channel-channel YouTuber Kristen yang suka, tidak semua channel Kristen memang ya, ada 1-2 lah yang hobi menampilkan murtadin ini gitu ya. Dalam tanda kutip ya, murtadin yang lucu gitu ya. Kalau banyak teman-teman yang lebih tega lagi bilang murtadin abal-abal, tapi kalau saya sebutnya murtadin lucu aja nih gitu ya. Nah, jadi murtadin lucu ini sendaknya begini, fokus saja ke cerita bagaimana dia bisa murtad gitu loh ya. Yang bikin dia murtad itu apa sih kan gitu ya. Ini yang ditonjolkan tuh di situ, nggak usah melebar mantan ini saya dulu pinter ngaji. Begitu di tes ya, yang ngetes ya dia sendiri, pendetanya sendiri, bisa bahasa Arab, coba ngomong pakai bahasa Arab sekedar pembukaan ya, ternyata nggak bisa gitu ya. Ini jadi kelucuan yang dibuat sendiri ya. Karena apa? Karena kita pengen lihat ya, apa sih sebenarnya kok seorang muslim bisa murtad gitu loh ya, di mananya gitu ya, yang membuat dia bisa murtad tuh di mana, tunjukin. Jadi disitulah orang akan melihatnya. Kalau memang dia masuk Kristen itu karena sesuatu yang wow gitu ya, karena sesuatu yang bisa membuat kami orang Islam ini, oh iya ya, hebat ini gitu ya. Nah,
mungkin akan banyak orang Islam yang nanti akan murtad ikut dia. Tapi kalau justru yang ditampilin murtadin lucu tadi, ya orang Islam bukan banyak yang ikut murtad, malah semakin lucu, semakin menertawakan gitu ya. Mereka yang murtad, oh ternyata yang murtad itu ya hanya ecek-ecek kan begitu ya. Feedbacknya itu begitu. Jadi justru akan membuat jelek ya nama Kristen sendiri ya. Kalau yang ditampilkan adalah murtadin pelawaknya itu tadi gitu ya. Nah, artinya mungkin sebelum ditampilin di channel ya, para YouTuber Kristen ini harus digembleng dulu lah, dilatih dulu ya. Karena saya juga yakin ya, ini sih mohon maaf ya kalau salah. Ini cuma pendapat saya ya. Cuma perkiraan saya. Mungkin dia masuk Islam, mungkin dia masuk Kristen tuh karena faktor-faktor ya yang tidak begitu ini ya, bukan substansinya gitu ya, bukan karena substansi keislamannya atau kekristennya, mungkin karena masalah pekerjaan, mungkin karena masalah jodoh atau percintaan, mungkin karena masalah-masalah dunia ini ya, masalah-masalah harta ya, ekonomi dan lain sebagainya, dia murtad ini ya. Kemudian ketika dia murtad ini orang yang lugu ini, yang tidak punya kompetensi ini, kemudian dididik, disekolahin gitu ya, sekolah pendeta ini ya. Kemudian diajarin, karena di Kristen juga kan banyak yang mempelajari Islam gitu ya. Kemudian apologet Kristen juga banyak yang belajar Islam ya. Dia pelajari Islam secara otodidak, mendadak dia belajar Islamnya setelah dia jadi Kristen. Ketika dia jadi Islam malah nggak pernah belajar Islam. Nah ini kan banyak yang gitu. Ketika dia sudah murtad karena kebutuhan, tuntutan ya, untuk testimoni di depan gereja, di depan jemaat Kristen, supaya orang Kristen itu semakin meninggikan nama Yesus begitu ya, semakin bangga, luar biasa ya kalau begitu Yesus itu bisa menjamah ya orang-orang Islam ya, bisa menjamah kaum kedar ini gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya karena kebutuhan dan tuntutan tayang itu, dia baru belajar, dia ngapalin surat Yasin, ngapalin ayat kursi secara otodidak. Sekarang bisa dengan cara apapun belajar, karena medsos sudah di mana-mana. Nah ini ya, itulah akibatnya karena belajar instan itu, justru dia belajar Islamnya setelah dia murtad. Karena tuntutan kebutuhan untuk jam tayang di gereja, testimoni di channel-channel Kristen dan sebagainya, yang tampil lucu tuh, murtadin yang bikin kita ketawa ini ya. Sehingga mari coba kita tampilkan ya murtadin yang memang berkelas lah gitu intinya gitu ya. Nah kalau ada murtadin yang berkelas ya kan, nah ini kan kami bisa ikut tepuk tangan gitu, oh hebat memang dia masuk Kristen karena memang punya kualitas. Kalau dia murtad masuk Kristennya itu karena tadi yang selama ini banyak ditampilin di channel-channel Kristen itu ya, dengan tampilan testimoni yang justru membuat kita umat Islam ini ketawa, ya kasihan lah, nanti akan menjatuhkan nama Kristen itu sendiri ya. Nah jadi pembenahan ini dilakukan dua sisi ya, termasuk di Islam sendiri. Di Islam sendiri kami juga berbenah terhadap para mu'alaf ya. Nah mu'alaf ini ya kan akan kedepannya akan tampil mu'alaf yang betul-betul mengedepankan kualitas ya, bukan kualitas dalam pengertian ini, kualitas ketika dia dapat hidayah itu ya. Nah ini ya, dan mu'alaf yang akan tampil ke depan itu adalah mu'alaf yang betul-betul jujur dengan background latar belakangnya ya, sehingga kedua sisi ini bisa berimbang. Orang Kristen menampilkan murtadin yang berbobot, yang berkualitas, bukan cuma sekedar jadi pelawak ya di mimbar gitu ya. Ya orang Kristen ketawa ya karena menganggap si murtadin itu bisa menampilkan sesuatu yang gitu ya, benar ya, dia baca Qur'annya pinter ya, karena orang Kristen nggak tahu bagaimana cara baca Qur'an yang benar gitu ya. Ya ikut-ikut tepuk tangan aja, ikut-ikut kagum aja, karena apa? Ya itu tadi terbius dengan penampilan yang di-create sedemikian rupa hanya untuk kebutuhan jam tayang tadi gitu ya. Nah, sementara di Islam pun para mu'alaf kami akan berbenah diri supaya mu'alaf ini betul-betul yang ditampilkan, yang diceritakan itu adalah bagaimana proses dia dapat hidayah ya. Bukan cuma bangga, saya dulu ya seorang pendeta gitu ya, saya dulu seorang ya, saya dulu telah memurtadkan
sekian banyak orang gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi betul-betul yang membuat saya masuk Islam adalah karena begini ya. Itu yang dikedepankan begitu. Jadi menampilkan sisi keilahiannya, bukan sisi keakuannya. Ya kan, ini kan kalau kebanyakan murtadin ini keakuannya. Saya dulu di pesantren, saya dulu bisa baca kitab, saya dulu begini, wah semua serba saya. Emang siapa lu gitu loh, kan gitu ya. Emang lu dulu di Islam tuh siapa kan gitu ya. Begitu juga mu'alaf. Ketika mu'alaf dia jadi Islam ya, yang akan lebih diutamakan adalah bagaimana dia bisa menceritakan kebesaran Allah, kehebatan Islam, keagungan dan kemuliaan Islam. Sehingga akan semakin banyak orang untuk yang bisa memeluk agama Islam gitu ya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan kali ini, supaya apa? Supaya murtadin yang ditampilkan para YouTuber Kristen ini semakin kesini semakin baik lah gitu ya. Kalau memang ada gitu ya. Jadi jangan sampai sisi lain banyak YouTuber Kristen mengkritisi para mu'alaf. Oh, mu'alaf itu lebay ya, mu'alaf itu banyak yang bohong ya. Itu murtadin tempatmu juga di Kristen juga yang murtad jadi Kristen juga banyak yang tukang bohong. Ya kan, banyak yang kemudian cuma bisa memberikan tuduhan-tuduhan saja. Ya kan, jadi kalau menuduh mu'alaf itu bohong, murtadin dibenahin gitu loh. Jangan nuduh mu'alaf bohong, murtadinnya juga banyak yang pada bohong semua isinya. Nih ya, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai nanti maling teriak maling gitu ya. Jadi silakan mengkritisi mu'alaf. Kami umat Islam ya dengan legowo menerima kalau memang itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan saya sendiri ya kan mengatakan bahwa saya tidak suka dengan mu'alaf yang lebay gitu ya. Nah, tapi di sisi lain tampilin dong murtadin yang lebih baik daripada mu'alaf gitu loh. Jangan mengkritik mu'alaf dengan kritikan tajam gitu ya, mengolok-olok, merendahkan mu'alaf. Sementara murtadin kalian ya lebih parah daripada mu'alaf gitu loh. Ya, ini juga koreksi ya, masukan lah. Itu terima kasih ya, mudah-mudahan berkenan. Ini kan kita sharing saja ya, sharing info. Kenapa? Karena memang kita ingin dakwah ini fair lah ya. Jadi baik yang mu'alaf maupun yang murtadin. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.